Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa PPG sekalian yang saya hormati, tibalah saat ini kita sampai kepada modul teori belajar dan pembelajaran, khususnya di hari ketiga, di mana Bapak Ibu mahasiswa sekalian diminta untuk membuat analisis pengembangan materi ajar, di mana dalam konteks tugas ini Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan semacam sebuah contoh implementasi ya, modul hasil belajar modul itu di dalam pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa tugas analisa materi adalah jenis tugas yang baru di tahun 2022 dan belum ada pada kegiatan PPG sebelumnya. Nah, setelah mahasiswa melakukan kegiatan refleksi, ya, resum, ya, kemudian menganalisis bahan ajar pendukung, kemudian mahasiswa diminta mengerjakan tugas analisa materi berbasis masalah. Nah, tugas analisa materi berbasis masalah ini berupa kegiatan menganalisis materi modul dan juga mengaitkannya dengan kepentingan menyajikan bahan ajar berbasis masalah. Apa produk akhir dari pembelajaran ini? Yaitu Bapak Ibu menyusun materi ajar yang dibuat secara individu yang siap diterapkan dalam pembelajaran berbasis masalah yang kontekstual dengan lingkungan belajar siswa. Nah, ini contoh template dari penyusunan analisis materi untuk PBL atau Problem Based Learning. Nah, di sini nanti teman-teman mahasiswa bisa menggunakan template ini untuk menyusun tugas dari analisis materi ajar. Nah, di sini ada nama, kemudian kelompok, judul modulnya apa, judul masalahnya apa. Kemudian ada 3 komponen yang akan dinilai nanti. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Ini berbasis masalah yang ditemukan di lapangan. Deskripsinya dijelaskan di sini. Kemudian komponen kedua adalah penyebab masalah. Ini dianalisis apa yang menjadi akar masalah yang menjadi pilihan, ya. Pilihan masalahnya apa begitu. Deskripsikan di sini. Nah, baru yang ketiga adalah tahap pencarian solusi. Yang pertama harus dikaitkan dengan teori, uraikan penerapan materi esensial dan materi pengembangan, disesuaikan dengan materi yang akan dipecahkan, kemudian sesuaikan dengan langkah atau prosedur yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, ini adalah template untuk PBL. Sementara untuk PJBL atau Project Based Learning, itu contohnya seperti ini. Misalkan untuk nama mahasiswanya Aisyah, kelompok mapelnya PAIA, judul modulnya Fikih, judul proyeknya proyek penyelenggaraan sholat Jumat di sekolah. Sahkah? Bagaimana pelaksanaannya? Nah, di sini perancangan proyek, ya, kemudian ada tugas proyek dan pelaporan proyek. Nah, sekarang instruksi tugas untuk konteks mata kuliah atau modul teori belajar dan pembelajaran. Kita tahu bahwa teori belajar sosial merupakan perluasan, ya, dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik yang dikembangkan oleh Albert Bandura 1986. Nah, teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Nah, dengan dasar teori belajar sosial ini, teman-teman silakan nanti membaca lebih detail teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, kemudian teman-teman
merancang nanti ya, merancang materi pembelajaran sesuai tema pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Lalu gunakan teori belajar sosial dalam implementasi pembelajarannya. Desainnya nanti seperti apa? Silakan gunakan template PBL. Nah, ini instruksi untuk tugas analisa materi ajar kali ini. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Jangan lupa template PBL-nya seperti ini ya, nanti silakan disusun jawabannya di tabel seperti ini. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.